sebetulnya adalah ketika apa yang jadi keinginan, apa yang jadi kebutuhan kita itu bertolak belakang dengan tuntutan lingkungan. Kehilangan minat ataukah gimana itu? Berbagai macam bentuknya sih, ada kehilangan minat, ada juga intinya dia tidak benar-benar sudah tidak bisa lagi mengelola emosinya. Depresi itu sebenarnya punya cabang lagi lainnya. Tapi menarik, maksudnya kayak gini, sebelum lanjut nih, depresi itu bisa nggak sampai dia ingin bunuh diri atau melakukan bunuh diri, suicide? Bisa sampai. Bisa. Itulah tadi yang aku bilang, makanya membahayakan diri sendiri orang lain. Bahwa yang membahayakan itu tidak hanya untuk orang lain yang kalau ketemu kita bilangnya bahasa awamnya orang gila ya, di pinggir jalan terus tiba-tiba mau ditimbuk, itu kan membahayakan orang lain kan. Bisa juga membahayakan dirinya sendiri, seperti itu tadi, bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Itu sebetulnya salah satu tanda membahayakan, itu dangerous. Sekarang kalau kita lihat dari kakak tadi bilang ciri-cirinya seperti itu, tapi kita lihat contoh kasus lah Robin Williams itu kan, dia pelawak, terlihat bisa menjalankan fungsinya dengan baik, di outernya atau di luarnya sangat-sangat normal, terlihat sangat ceria gitu kan. Nah, termasuk saya sendiri gitu. Ceria segala macam normal, bahkan orang sekitarnya nggak nanya, bahkan tiba-tiba dia bunuh diri, loh kok kaget. Nah itu gimana tuh maksudnya? Jadi gini, itu yang tadi dibilang yang seperti disinggung sama Alan mungkin mengenai memendam emosi, bahwa emosi yang kita rasakan itu kan ada, ini aku agak manis sedikit ya. Jadi emosi yang dirasakan itu kan ada emosi positif, ada emosi negatif, dan semua emosi yang kita rasakan itu tidak boleh diabaikan. Kita harus sadar emosi apa yang kita rasain, walaupun memang negatif ataupun positif, itu harus bisa disalurkan. Disalurkannya dengan cara apa? Tidak, orang emosi itu nggak harus marah-marah. Misalkan nih aku marah sama Alan, bukan berarti aku harus bentak-bentak, tapi aku menyesuaikan caraku untuk bisa menyampaikan kemarahanku kepada Alan. Kalau misalkan kebetulan Alan tidak suka dibentak, ya udah aku akan bicarakan baik-baik. Paling tidak apa yang menjadi konsep yang membuat aku kesal itu tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Nah itu tuh sebetulnya lebih ke bagaimana caranya kita bisa menyalurkan emosi. Nah kalau untuk banyak public figure, apalagi yang memang penghibur itu ya, memang entertainer sejati, mereka kan terpaksa untuk apa ya, tidak mengabaikan perasaan emosi negatifnya mereka, kecewanya, sedihnya. Mereka harus tampil terus seakan-akan positif, terus harus bisa menghibur orang terus. Orang taunya dia lucu, kalau ketemu Robin Williams aku harus ketawa misalnya gitu kan. Kalau nggak lucu nanti itu bukan Robin Williams, itu sebetulnya memberikan tekanan tersendiri bagi orang-orang entertainer. Mereka jadi tidak bebas untuk bisa mengekspresikan diri, bahkan ketika mungkin kayaknya saya pun kalau kasarnya nih, kalau punya Instagram buat status kayaknya harus lucu-lucu semua deh, padahal kan ada saatnya orang tuh lagi nggak pengen ngelucu ya. Akhirnya itu diabaikan, tidak disalurkan dengan baik, sehingga kesimpulan dia akhirnya lama-lama merasa depresi sendiri, karena aku punya kewajiban harus menghibur orang lain, sementara dirinya sendiri tidak diberikan kesempatan untuk bisa ibaratnya menetralisir buang sampahnya gitu. Berarti biasanya di zaman sekarang, gak usah yang kita bilang entertainer, semua orang pun bisa segampangnya seperti itu. Maksudnya di Instagram kita harus lihat yang baik, di sosial media Facebook segala macam harus kelihatan bagus, gimana. Bahkan ketika kita curhat sendiri, curhat di Instagram ada yang bilang ngapa sih ini atau gimana. Malah sebenarnya kita masuk ngomongin public figure, berarti semua orang sekarang sangat rentan sekali dengan hal itu ya? Betul. Jadi memang semakin kesini masyarakat ini memang makin mudah banget kena stres, karena itu mereka tidak punya kebebasan untuk untuk bisa menampilkan bahwa ada sisi mereka yang memang rapuh, ada sisi mereka yang memang butuh pertolongan, pengen terlihatnya tuh oke terus gitu kan. Kalau orang curhat nih sekarang kan biasanya diresponnya nggak perlu gitu kan. Padahal sebetulnya ya orang tuh memang perlu curhat. Nah dengan apa ya, dengan ejekan-ejekan kecil seperti itu akhirnya membuat orang jadi nggak deh, nanti kalau misalkan kita dibilangnya sensitif baper gitu. Dari situ aja tuh akhirnya bikin orang mengabaikan emosi negatifnya, dan akhirnya
tidak terselesaikan jadinya. Ya karena kalau dilihat sekarang masalah kesehatan mental makin booming lagi dibandingkan dulu kan. Minimal setelah sosial media udah banyak, makin booming lah itu kan. Berarti memang ada pengaruh negatif di situ ketika seseorang sudah mulai takut bahasa tanda kutipnya untuk menyampaikan kelemahan dia, kekurangan dia. Jadi dipaksa tuh pakai topeng, gue baik-baik aja gitu kan. Itu aja di masalah itu. Jadi sebenarnya ciri-cirinya seperti itu lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti butuh orang yang sensitif banget dong untuk ngecek teman kita ini bener nggak sih ada masalah depresi atau enggak gitu. Ya kan ya? Aku sedikit perbaiki ya. Mungkin bukan sensitif. Jadi kalau sensitif itu kan berarti kan dia jadinya terlalu perasa ya. Lebih ke butuh orang yang peka. Untuk bisa mengenali perbedaannya dulu aja gitu. Jadi nggak mesti tahu teman saya tuh depresi loh ini enggak, tapi lebih memiliki kepekaan untuk melihat kayaknya ada yang beda nih dari teman saya. Dan sebetulnya sekarang kan makin banyak orang yang tidak mau mendengarkan ya, sementara kebutuhan orang untuk dipahami dan didengarkan tuh lebih besar kan gitu kan. Nah itu juga yang akhirnya membuat sosial itu sekarang makin lama makin besar tuntutannya loh, secara nggak langsung ya kan, dari pride, dari apapun itu, termasuk tuntutan untuk bisa tampil oke, sempurna, sosial media dipoles sebagaimana rupa, terpaksa beli ini itu, traveling sana kemari, padahal dia juga masih moral-moral gitu. Nah ya kalau dibilang butuh teman yang peka betul, tapi memang tidak banyak yang bersedia untuk melakukan hal itu. Apa sih pemicunya bisa seorang depresi selain stres tadi? Intinya begini, semua hal yang berhubungan yang bisa menimbulkan stres itu bisa jadi pemicu depresi. Nah, yang paling penting adalah begini, bukan kali kalau dibilang depresi itu pemicunya apa, banyak hal ya. Segala sesuatu yang menghasilkan stres pasti akan memunculkan depresi. Perkaranya adalah di sini depresi itu kan muncul karena stres yang tergulung-gulung, stres yang tidak dimanage terus dan akhirnya ujungnya ke depresi. Jadi sebenarnya banyak aspek sih, banyak aspek, dari sisi biologis ada, dari sisi lingkungan sosial juga pasti ada, dari sisi karakternya sendiri juga ada gitu. Jadi ya secara sederhana simpelnya kalau kita tidak mau sampai ke tahap depresi ya kita selesaikan stres-stresnya itu ya. Iya betul. Jangan sampai dipendam terus di terus di. Paling sederhananya seperti itu. Iya, kayak bikin PR nyicil lah. Nah, gitu. Gitu. Mereka tuh punya kategorinya sendiri gangguan mental itu. Ada namanya, kebanyakan orang gila yang kita lihat di pinggir jalan itu adalah kategorinya maksudnya skizofrenia lah. Bisa terlihat normal dong pada kenyataannya walaupun dia mengalami itu, bisa nggak sih gitu? Ataukah dia pasti akan terlihat kok aneh sendiri gitu? Untuk diajarkan cara melepaskan emosi itu dari kecil tuh yang masih banyak pola asuh yang seperti itu. Jadi paling gampang deh ketika ada nangis sudah jangan nangis ini gitu.